Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Pemonef untuk kegiatan laporan kemajuan pengabdian pendanaan PNBP tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Sri Arita SPD MPDE dan anggota Rita Sofian SPD MPDE. Perkenankan kami untuk mempresentasikan laporan kemajuan pengabdian yang telah kami laksanakan dengan judul pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan ibu rumah tangga dalam meningkatkan kreativitas mengelola makanan berbasis ubi dan pisang di Nagari 7 Koto Talago Kabupaten 50 Kota. Nagari 7 Koto Talago Kabupaten 50 Kota ini merupakan wilayah potensial penghasil ubi dan pisang karena daerahnya tropis, sehingga tanaman ubi dan pisang itu tumbuh subur di wilayah tersebut. Pada umumnya, penduduk setelah panen pisang itu dijual segar begitu saja di pasar-pasar setelah melalui pemerangan. Dan pisang yang sudah masak ini tidak semuanya laku terjual di pasar. Karena sifat yang mudah busuk itu akan mempengaruhi kualitas pisang dan sekaligus mempengaruhi nilai jualnya. Sedangkan ubi biasanya langsung dijual mentah ke agen yang biasanya mengambil dengan harga yang murah. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bahan pangan pasca panen yang melimpah seperti ubi dan pisang itu dapat diolah menjadi variasi makanan yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya. Dengan mengolah ubi dan pisang sebagai bahan pangan lokal dapat menjadi ciri khas suatu wilayah yang bila dikembangkan akan menjadi sumber penghasilan penduduk sekitar. Bapak Ibu Pemonef, salah satu upaya untuk memberikan nilai tambah dari komoditas ubi dan pisang adalah dengan mengolah ubi dan pisang menjadi olahan makanan yang lebih bervariatif. Jadi diharapkan dapat membuka peluang usaha, terutama masyarakat khususnya kaum perempuan di Nagari 7 Koto Talago Kabupaten 50 Kota. Permasalahan yang diangkat di sini adalah masyarakat itu masih minim pengetahuan dalam mengolah produk hasil kebun yang mereka miliki. Dalam hal ini adalah ubi dan pisang. Kemudian mayoritas perempuan yang sudah menikah di Nagari 7 Koto Talago juga tidak memiliki aktivitas yang dapat membantu perekonomian keluarga. Tujuan dari yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah peserta dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pengetahuan peserta dalam pembuatan makanan kecil berbasis ubi dan pisang, memberikan keterampilan cara pembuatan makanan kecil berbasis ubi dan pisang. Manfaat dari yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah peserta dapat mengetahui cara membuat makanan kecil berbasis ubi dan pisang untuk menjadi makanan yang lebih menarik dan bervariasi. Kemudian juga peserta memiliki keterampilan dalam membuat makanan kecil yang berbasis ubi dan pisang untuk menjadi makanan yang lebih menarik dan bervariasi. Kemudian juga masyarakat mempunyai kelompok usaha yang terstruktur dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga di Nagari 7 Koto Talago Kabupaten 50 Kota. Keadaan inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat harus diberikan pelatihan yang terkait dalam mengembangkan jiwa wirausaha dengan memberikan materi, ide kreatif apa saja yang dapat dilakukan masyarakat di Nagari 7 Koto Talago, Kabupaten 50 Kota dalam mengolah ubi dan pisang menjadi
produk yang lebih bernilai jual tinggi. Hal ini tentunya akan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi industri rumah tangga, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Berarti dapat membuka peluang dalam pengembangan industri rumah tangga dan potensial untuk dikembangkan. Nah, metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini yang pertama adalah menggunakan metode ceramah, digunakan untuk menjelaskan materi tentang macam-macam pengolahan makanan kecil yang berbasis ubi dan pisang. Kemudian yang kedua adalah metode praktek, digunakan untuk mempraktekkan pengolahan makanan kecil berbasis ubi dan pisang. Dan ketiga adalah metode diskusi. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada ibu-ibu bertanya terkait materi yang diberikan. Sebelum melaksanakan pelatihan, dilakukan persiapan dengan melakukan pertemuan awal dengan ibu-ibu rumah tangga yang terkait dengan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan pertemuan awal ini dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2020. Jadi pada kegiatan persiapan ini juga dilakukan pendataan dan penetapan peserta pelatihan. Salah satu komitmen yang perlu ditekankan adalah ketersediaan peserta itu mengikuti setiap rangkaian acara dari awal sampai selesai. Dan dalam tahap persiapan kegiatan ini, tim pelaksana juga mendapatkan bantuan dan informasi dari wali jorong serta ibu PKK setempat. Nah, kegiatan inti itu dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 6 September dengan peserta pelatihan itu 12 orang. Nah, kegiatan tanggal 5 September 2020 ini mengisi materi pelatihan itu yang dilakukan oleh saya sendiri. Bagaimana mengolah makanan dari bahan dasar ubi dan pisang, kemudian melakukan tanya jawab dan diskusi, kemudian juga dilanjutkan dengan pelatihan cara mengolah makanan berbahan dasar ubi menjadi bingka ubi dan nugget pisang. Sebelum dimulai pelatihan, ibu-ibu ini juga dibagi 2 kelompok. Jadi setelah saya melakukan atau memberikan materi apa saja yang dapat diolah dari bahan dasar ubi dan pisang, kemudian saya melanjutkan dengan mempraktekkan atau mendemokan bersama-sama dengan ibu-ibu bagaimana mengolah makanan tersebut. Kemudian pada hari kedua, tanggal 6 September 2020, narasumber kita yaitu Ibu Dr. Susi Evanita MS dengan materi tentang kewirausahaan atau jiwa kewirausahaan, kemudian juga bagaimana membuat kemasan yang menarik dan bagaimana cara mengaplikasikan dalam memulai sebuah usaha atau bisnis. Pemberian informasi di sini dengan diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian juga dilanjutkan pemberian materi oleh Ibu Rita Sofian SPD MPDE, yaitu memaparkan tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan untuk makanan yang telah dibuat oleh ibu-ibu tersebut, yaitu bingka ubi dan nugget pisang. Jadi pengabdian ini selain kegiatannya langsung ke lapangan dan dengan pemberian materi dan praktek, juga dilakukan secara online, yaitu berdiskusi melalui WA Group sehingga dapat memantau pelaksanaan praktek dan merancang kemasan untuk bingka ubi serta nugget pisang.
Harapan setelah mendapatkan pelatihan ini adalah ibu-ibu PKK itu dapat membangun usaha kue bingka, ubi, ataupun nugget pisang untuk menambah pendapatan keluarga serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat tujuh Kota Talago, terutama peserta pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian ini tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatannya langsung ke lapangan, juga dilaksanakan secara online. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pengabdian yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, merekap absen dan kwitansi pengeluaran sebagai bukti selama kegiatan, menyusun laporan akhir, kemudian menyelesaikan luaran berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal ber-ISSN. Dan kami juga sudah membuat video pelaksanaan kegiatan yang kami share di YouTube. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, diketahui sebelum diadakannya pelatihan, masih banyak para peserta yang belum dapat mengolah makanan dari bahan ubi dan pisang menjadi makanan yang kekinian. Dan setelah diadakannya pelatihan, ibu-ibu dapat mengolah makanan yang kekinian dari bahan dasar ubi dan pisang. Saran, dari para peserta pelatihan diperoleh saran yaitu agar diadakannya kegiatan pelatihan secara kontinu untuk dapat mengolah bahan dasar ubi dan pisang menjadi makanan lainnya. Dan bagi para peserta pelatihan diharapkan dapat menambah keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan pelatihan tersebut. Nah, ini adalah dokumentasi kami ketika melakukan atau melaksanakan pengabdian. Nah, ini adalah hasil kue bingka ubi dan nugget pisang yang telah dibuat atau dipraktekkan oleh ibu-ibu. Baiklah Bapak Ibu Pemonef, demikianlah pemaparan presentasi laporan kemajuan pengabdian kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.